nggak boleh yang namanya kerja-kerja terus, tapi kita harus juga punya waktu, kita atur waktunya kapan kerja, kapan juga istirahat. Jadi kita perlu menjaga kesehatan fisik mental kita juga. Jadi tetap kapan kerja, kapan makan, kapan olahraga, kapan tidur. Nah, itu penting banget. Dan Hmm. bahkan kapan kita perlu meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, melakukan hobi, nah itu juga perlu untuk masuk ke rutinitas kita. Jadi Oh. yang namanya rutinitas itu kan bukan berarti hanya oke, eh, bangun berangkat kerja pulang kerja, bangun berangkat kerja pulang kerja Ya. tidur gitu. Bukan Hmm. seperti itu. Tapi di dalam situ pasti ada yang namanya istirahatnya, ada yang namanya melakukan hobi dan lain sebagainya Hmm. supaya balance. Mengelola stres pasca liburan, sahabat Sonora, ini penting sekali untuk memastikan produktivitas kita bangkit kembali begitu semangat kita sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Karena kalau tidak dikelola, tadi kata Mbak Safira, hati-hati nih sahabat Sonora, dampaknya bisa dari yang mulai apa namanya, hilang konsentrasi, susah fokus, kemudian juga mudah lelah, gangguan tidur, emosinya lebih sensitif, bahkan ada yang sampai kehilangan ya, seperti lost gitu ya orientasinya ya. Lupa, mudah lupa begitu ya Mbak Safira ya. Baik, Mbak Safira terkait dengan solusi strategi mengelola stres. Tadi untuk kasus Pak Taufik sudah disampaikan juga ya beberapa hal penting. Nah, kalau secara umum strateginya seperti apa untuk mengelola stres pasca liburan ini dan bagaimana peran dan dukungan orang sekitar dalam mengelola stres ya secara sosial nih, Mbak Safira? Oke. Terkait dengan strategi ya, di sini sebenarnya banyak banget dan masing-masing orang itu berbeda Mhm. gitu untuk cara apa dia mengelolanya seperti itu. Tapi yang pertama, yang pasti dia perlu melakukan penerimaan terhadap perubahan. Jadi kita perlu terima bahwa rutinitas kita sehari-hari ini memang akan kembali karena itu adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi kita perlu beri kita waktu untuk adaptasi gitu. Kita terima bahwa oke, rutinitas itu akan pasti kembali kapanpun itu gitu ya. Hmm. Karena itu siklus kehidupan gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang holiday mood terus gitu ya. Jadi nggak bisa liburan mode liburan Iya, terus. iya, Jadi iya. kita harus balik ke mode kerja lagi gitu. Tapi kalau butuh waktu untuk adaptasi, it's okay banget gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa buat perencanaan ya. Tapi perencanaannya itu perlu realistis. Oke. Jadi kita tidak boleh membebani diri kita terlalu berlebihan. Jadi harapan yang terlalu tinggi. Kita mau kerja, oke, boleh bagi tugas jadi lebih kecil gitu ya. Memang tips untuk membuat perencanaan kan seperti itu ya. Mhm. Jadi kita buat tugas yang lebih kecil yang lebih mampu untuk kita capai. Karena kalau ekspektasi kita terlalu tinggi gitu ya, tujuannya terlalu banyak tapi tidak kita capai, itu justru bikin kita jadi low motivation. Tapi Hmm. kalau misalnya tugasnya tuh sedikit-sedikit aja. Jadi pencapaiannya tuh kecil-kecil-kecil tapi terselesaikan itu justru bikin kita lebih puas dan bisa untuk ngejar target yang berikutnya lagi gitu. Hmm. Oke. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan keseimbangan ya. Jadi work life balance gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Jadi kita nggak apa nggak boleh yang namanya kerja-kerja terus, tapi kita harus juga punya waktu, kita atur waktunya kapan kerja, kapan juga istirahat. Jadi kita perlu menjaga kesehatan fisik mental kita juga. Jadi tetap kapan kerja, kapan makan, kapan olahraga, kapan tidur. Nah, itu penting banget. Dan Mhm. bahkan kapan kita perlu meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, melakukan hobi, nah itu juga perlu untuk masuk ke rutinitas kita. Jadi yang Oh. namanya rutinitas itu kan bukan berarti hanya oke, eh, bangun berangkat kerja pulang kerja, bangun berangkat kerja pulang kerja Ya. tidur gitu. Bukan Mhm. seperti itu. Tapi di dalam situ pasti ada yang namanya istirahatnya, ada yang namanya melakukan hobi dan lain sebagainya Mhm. supaya balance gitu. Hmm. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang Mhm. terakhir tentunya adalah yang berkaitan sama dukungan sosial tadi. Jadi kita coba bicara dengan orang lain, bicara sama teman, sama sahabat, sama keluarga, atau bahkan sama profesional gitu ya. Kalau memang rasanya kayak kewalahan banget, kayak tertekan banget Mhm. seperti itu. Oke. Itu terkait strateginya nih, Mas Yudi. Oke, itu strateginya ya, Mbak Syafira ya. Meskipun kalau kita merasa kurang liburan, solusinya bukan malah nyari liburan lagi gitu ya, nyuri-nyuri waktu.
Sudah mulai planning lagi bikin bikin wah mana nih yang hari hari kejepit nasional yang bisa saya ambil cuti gitu ya. Jadi habis liburan Desember, oh liburan Januari ada nih. Ada lagi nih. Februari apa lagi nih? Maret, April dan seterusnya. Itu bisa dilakukan juga atau menjadi saran nggak sih Mbak? Mencari oke next liburan sudah saya susun rencananya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya itu memotivasi kita untuk kerja lebih bagus, Mhm. itu boleh, boleh banget gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya itu membuat kita menjadi terlalu berekspektasi dan akhirnya nggak beraturan ketika kita bekerja, nah itu justru malah mengganggu ya. Oh, Apalagi oke. mengingat tahun ini kalau nggak salah hampir 1 bulan ya total liburannya. Kalau nggak Hmm. salah waktu itu ada Hmm. yang bilang seperti itu gitu Mhm. kan. Wah, sudah siap-siap Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Sebenarnya nggak apa-apa kalau dijadikan motivasi untuk terus produktif ya, tapi kalau justru motivasi itu malah bikin kita, oh aku pengennya bentar lagi liburan nih, jadinya aku nggak usah kerja terlalu berat lah, gitu. Itu kan malah jadi dampaknya negatif gitu Mengurangi, ya. betul betul betul. Mm-mm. Motivasi kerja dan jadi nggak produktif ya, mengurangi Iya. produktivitas juga. Ini Bu Rini nih, selamat malam Mbak Safira. Kalau saya habis liburan malah jadi fresh Mbak, karena liburan dipakai jalan-jalan refreshing. Mulai kerja lagi, semangat lagi, cari cuan lagi, buat jalan-jalan lagi katanya. Jadi, Nah, ini yang benar nih Bri nih. oh gitu, oke. Kenapa? Iya, karena sebenarnya gini, kenapa pada akhirnya perusahaan itu wajib memberikan jatah cuti gitu ya, memberikan jatah libur kepada karyawannya karena yang namanya liburan itu kan jeda ya. Mhm. Dan tiap orang itu butuh spasi, tiap orang butuh jeda. Jeda untuk apa? Jeda untuk di recharge lagi gitu. Hmm. Emangnya cuma HP aja yang di recharge gitu kan? Mhm. Nah, manusia juga perlu gitu. Yang awalnya kita sudah kelelahan, jangan sampai burn out gitu. Yang katanya mungkin masih stres kerja gitu ya, masih ada apa motivasi lah. Tapi kemudian ketika sudah sampai burn out itu kan bahaya. Nah, itu untuk menghindari hal itu kita butuh yang namanya libur, yang namanya refresh, recharge lagi supaya kita bisa balik dengan produktivitas yang lebih meningkat. Nah, Bu ini betul apa bener banget nih Hmm. kan, malah Hmm. asik banget kan liburannya jadinya. Tapi ini jadi note ya, catatan bagi para HRD yang meng-approve cuti ya. Memang itu adalah hak ya, supaya recharge gitu ya. Betul 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 menarik.